Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share if you're new to this channel. So, masih seputar sharing pengalaman saya, dan saat ini saya mau share untuk terutama nih ya, untuk para pemula. Nah, salah satu yang bisa kita tekan dan kita kelola dengan baik adalah transportasi ya teman-teman. Kalau kalian tidak bisa mengelola transport dengan baik, maka ya mungkin agak sedikit boros lah ya, terutama untuk budget traveler pemula. Jadi di kota atau di negara tertentu itu sistem transportnya sih agak berbeda-beda. Kalau Bangkok ini saya suka sekali nih teman-teman. Karena pas bahkan sistem transport di Bangkok itu menurut saya lebih bagus, lebih baik daripada di Jakarta. Dan harga transportnya itu murah. Kalian juga bisa memilih karena ada beberapa opsi tergantung budget. Jadi saya jelasin dulu, ada beberapa tipe nih yang saya sarankan untuk kalian pakai di samping budgetnya ngirit ya, tapi juga mudah untuk diakses dan digunakan dan bebas tipu-tipu. Yang pertama adalah BTS Skytrain, pasti semua sudah tahu atau sudah denger ya. Terus yang kedua adalah boat, karena mereka punya sungai yang besar sekali, yaitu sungai Chao Phraya River. Jadi kalau di kita itu kayak Sungai Musi gitulah ya. Sayang sekali Sungai Musi itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Coba kalau dimanfaatkan dengan baik kan pasti menguntungkan banyak pihak tuh ya, dan kita juga pasti merasa terbantu gitu. Dan yang ketiga adalah bis kota. Nah, bis kota ini menurut saya bis kota di Thailand itu sudah mirip sama bis kota yang ada di Korea. Karena waktu saya di Korea pun di Seoul itu my favorite public transport adalah bis, karena bisnya banyak, terus menjangkau banyak daerah. Yuk kita mulai saja dari number one, BTS Skytrain. Nah, untuk BTS Skytrain ini kalau misalnya kalian pengen mudah mengakses, itu kalian beli Rabbit Card ya, karena Rabbit Card ini itu kartu khusus yang digunakan untuk mengetap-tap kalau kalian naik BTS Skytrain. Tapi minusnya only BTS Skytrain saja, tidak bisa digunakan untuk transport yang lainnya. Dan harganya itu waktu saya beli itu 200 baht di stasiun BTS. Jadi 100 baht harga kartu dan 100 bahtnya lagi itu saldonya untuk kalian ngetap-ngetap. Kisaran harga sih ya cukup murah ya, 20 baht ke atas gitu. Dan plusnya dari BTS Skytrain adalah kalian bisa cepat dan nyaman transportasinya. Di samping itu kalian bisa menghindari kemacetan ya. Jadi saya kalau sudah terjebak kepada rush hour, saya mendingan ngambil BTS Skytrain terus agak jalan dikit gitu ke stasiunnya ya. And then minusnya adalah kalau pakai BTS ya itu tadi jalannya jauh. Untuk ukuran Indonesia yang orang Indonesia yang jarang jalan, maka naik BTS Skytrain itu agak cukup melelahkan, apalagi nggak langsung ke stasiunnya nih. Kita sometimes harus ke jembatan penyeberangan dulu, jalan jauh, ataupun kita naik tangga di jembatan penyeberangannya itu ya guys. Terus minusnya lagi, BTS Skytrain itu kan kayak monorail MRT Jakarta gitu ya. Jadi belum terlalu banyak cabang untuk ke spot-spot wisata, tapi cuman kayak satu jalur aja gitu loh. Begitu recommend kalian beli si Rabbit Card tadi. Di samping harganya cukup mahal, kalau saya nggak terlalu sering make si BTS itu, padahal waktu itu saya 4 hari cukup lama. Cuma kalau kalian mau nge-mall, koneksinya bagus sih kalau mau ke BTS. Cuma kalian tidak setiap hari mau pakai itu, saya rasa kalau kalian nggak ke arah mall. Jadi mendingan opsionalnya kalau untuk ngirit budget tidak usah beli Rabbit Card, tapi cukup beli seperlunya saja jika kalian ingin naik BTS. Yang kedua adalah boat ya. Boat ini cukup unik, cukup menarik karena ya saya baru pertama kali merasakan transport boat seperti ini ya. Boat yang saya naikin itu pernah di Palembang, Sungai Musi, dari kota Palembang ke Pulau Kemaro, itu kayak getek kecil gitu ya. Dan itu kalau dikelola tuh bagus banget ya, karena Sungai Musi itu kan gede. Terus bisa lah sebenarnya kan di pinggir-pinggir sungai juga banyak kampung kayak gitu, accessible sebenarnya untuk menghindari kemacetan juga sih. Sayang aja sih kalau Indonesia belum terlalu memanfaatkan itu ya. Terus harganya juga murah dan banyak melewati spot wisata seperti Garden Palace,
Tampo, Wat Arun, ataupun yang jauh itu kan ada Asiatik. Nah, itu banyak sekali yang dilewati oleh Sungai Chao Phraya. Jadi kalian bisa naik boat, itu efektif juga kalau dari jalur itu, tapi tidak ke tempat lainnya. Tapi cukup banyak kok yang dinaikin jalurnya. Nah, untuk naik boat itu sendiri caranya gampang. Kalian tinggal cek aja di Google Map ataupun Moovit ya cara ke sana. Terus nanti kan ada stationnya, kalian langsung bayar aja, bilang mau kemana, ke Wapo misalnya kan. Terus kita masuk aja, nanti bakalan itu ya, bakalan ada yang memandu, go 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 gitu kan ya. Bahasa Inggrisnya orang sana kan juga pas-pasan, tapi ya pokoknya kasih aba-aba kalau misalnya buat kalian dateng. Sudah naik, terus cukup mudah itu untuk cara naik botnya ya teman-teman, dan cukup murah. Terakhir, ini saya tidak merekomendasikan taksi atau tuk-tuk ya teman-teman, karena tidak budget sekali. Tuk-tuk itu mahal, apalagi kalau nggak bisa nawar, apalagi taksi ya. Kalau Grab itu cukup tinggi juga. My favorite adalah bus ya. Opsi terakhir, bukan terakhir sih, malah opsi utama saya adalah bus, karena bus itu bus stopnya banyak sekali dan gampang sekali diakses. Bahkan hotel tempat saya menginap itu cuma 3 menit loh ke bus stop tuh. Itu menjangkau banyak sekali spot. Kalian mau kemana mendingan naik bus aja deh, gampangnya ya, nggak gampang nyasar. Nah, sekarang saya jelasin dikit nih tentang sistem bus di sana. Busnya itu tadi saya bilang udah kayak Korea ya teman-teman. Jadi bis AC aja itu murah banget, start dari 8 baht. Dan dia ada bis AC dan non AC. Nah, yang bis AC saja start 8 baht, sedangkan non AC itu separuhnya ya, bisa start 4 baht. Jadi kayak cuma nggak nyampe 2000 loh ya satu kali trip, itu yang paling murahnya. Sedangkan yang AC itu kalau misalnya dia 10 baht aja itu cuman 4.500 loh. 4.500 sekali naik bis kota yang ada AC-nya, itu murah banget. Nah, saya recommended banget naik bis. Di bus stop itu nanti ada nomor-nomornya ya, kalian bisa tinggal search saja di Gmaps or Moovit, aplikasi Moovit. Nanti misalnya kalian akan pergi ke Platinum misalnya ya. Kalau kalian menuju ke Platinum Mall itu kalian turunnya di Pratunam. Nanti kalau kalian lihat tulisan Pratunam, oh berarti nomor bis nomor sekian, berarti kalian akan turun di Pratunam. Tapi jangan lupa ya teman-teman, sebelum kalian lihat bis, misalnya kan nomornya sudah jelas tuh, jalurnya ada, tapi kalian lihat dulu tuh di kaca itu ada tulisan apa. Misal nih kalian mau pergi ke Lumpini Park, sedangkan kalian sudah lihat ya listnya, oh ada Lumpini Park nomor sekian, tetapi sometimes belum tentu dia itu lewat Lumpini. Kalian harus lihat di kaca itu ada pemberhentian di bus stop apa. Misal di tulisannya ada tulisan Pratunam, berarti pemberhentian terakhir adalah Pratunam. Kalau misalnya di kaca tidak ada tulisan Pratunam, misalnya pemberhentian terakhirnya Lumpini, misalnya di kaca itu tulisannya ada Lumpini Park, berarti pemberhentian terakhir adalah Lumpini Park, berarti kalian bisa naik bis itu ke Lumpini. Tapi kalau misalnya yang tulisan di kaca itu tertulis pemberhentian sebelum Lumpini Park, berarti kalian tidak bisa ke Lumpini karena bus stop terakhir, karena tujuan terakhirnya adalah ke bus stop yang sebelum Lumpini. Mungkin dia akan belok dan tidak lanjut ke Lumpini gitu ya teman-teman. Itu yang saya pelajari waktu di sana, karena saya nggak lihat yang tulisan di kaca itu ya. Jadi waktu saya naik masih harus tanya sama sopirnya gitu. Waktu kita tanya Platinum, no, turun lagi, terus naik lagi, turun lagi, salah lagi gitu. Ternyata ya itu, kalian harus perhatikan tulisan yang ada di kaca ya. Sama aja kan kalau kita naik bis Jogja Solo, berarti kan tujuan terakhir adalah Solo. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan cara naik bisnya tinggal naik aja, terus nanti ada kenek. Nah keneknya itu kebanyakan mostly ibu-ibu tuh. Nanti ibu-ibu tuh bakalan bawa wadah uang koin, dan di situ uang koin sangat berharga teman-teman, nggak kayak di Indonesia yang gaya-gaya banget itu ya. Kalau di Thailand tuh sama kayak di Jepang, dia menghargai koin banget. Jadi misalnya kalian punya koin itu pokoknya harus dibawa tuh naik bis. Jadi pakai aja, bayar aja pakai koin. Misalnya kan 13 baht ya per perjalanan, itu kan udah
bisa koin 111 udah 3, 13 ditambah 10 dan 3. Pokoknya bayar aja pakai koin, karena kalau kalian pakai kertas nanti koin kayak kalian bakalan numpuk banyak. Oke, dan kalau naik itu bisa naik dari pintu depan atau belakang ya, mana pintu yang dibuka sama bapak sopirnya. Terus kalau mau turun itu sama seperti bis-bis kota di negara-negara pada umumnya. Kalau mau turun silakan pencet bel sebelum bus stop kalian sampai. Di Indonesia kan kebanyakan kayak bis kota di Jogja aja ya, kita masih tek-tek gitu. Kalau mau turun masih kasih kode ketok-ketok gitu. Kalau di sana tuh udah pakai bel ya. Jadi pencet bel sebelum turun. Oke, jadi itu cara naik bis di Thailand. Budget transport saya yang rekomendasikan adalah BTS, boat, dan juga bis kota. Tidak terlalu sulit untuk naik public transport di sana, yang penting dipelajari saja ya. Untuk aplikasi apa yang perlu kalian siapkan untuk naik public transport di Thailand? Untuk destinasi saya itu sering cek Gmaps, ya yang utama Gmaps atau aplikasi Moovit. Jadi saya selalu membandingkan antara dua. Sometimes kan waktu kita search direction itu mereka kasih opsi yang berbeda. Jadi kalian lihat saja mana yang paling mudah tadi dijangkau, seperti itu. Kalian pertimbangkan aja sendiri. Oke, that's all my share tentang public transport yang budget, terutama untuk pemula. Semoga bermanfaat dan membantu. And watch my stories in Bangkok for more in the next video. Bye!